Baik. Kita lanjutkan sebentar terkait materinya, yaitu sambil kita tambahkan sedikit. Di dalam matematika, kita mengenal istilah dari perkalian, pertambahan, pengurangan, dan pembagian. Dan itu dikemas dalam materi, yaitu di materi terkait aritmatika. Ya, materi ini ialah yang membahas terkait proses manipulasi data, yaitu berupa penjumlahan data, perkalian data, kemudian pembagian, kemudian pengurangan, ada juga sisa pembagian. Nah, itu nanti kita akan bahas satu persatu. Di sini kita akan cari tahu terlebih dahulu. Yang pertama, penambahan. Operasi penambahan ini di dalam pemrograman itu menggunakan simbol sama di matematika, yaitu tanda plus. Kemudian untuk perkalian sama sama di sini menggunakan simbol matematika umum, yaitu tanda min. Kemudian yang ketiga itu pembagian di sini menggunakan tanda garis miring ke arah kanannya, atau biasa kita sebut dengan tanda slash seperti ini. Oke, baik. Di Kemudian ada lagi yang keempat, yaitu pembagiannya. Pembagian. Nah, pembagian, penambahan, pengurangan, pengalian. Oh ya, kebaliknya. Ini perkalian, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Dan di perkalian ini di dalam bahasa pemrograman atau di komputer itu menggunakan simbol bintang. Ya, seperti ini. Simbol bintang, dan simbol-simbol ini berada di keyboard, yaitu di bagian angka. Dan untuk mengetikkan simbol bintang itu perlu menekan dan nahan tombol shift terlebih dahulu, baru tekan satu kali tombol delapannya, seperti itu, maka nanti keluar bintang. Kalau tanda garis miring ini berada di bagian kanan bawah sebelah kiri dari shift, ya, tombol shift. Kalau ini min dan plus ada di bagian atas kanannya, seperti itu. Oke, ada satu lagi, yaitu ada istilah yang disebut dengan sisa pembagian, atau eh, istilah matematikanya yaitu modulus. Modulus seperti ini. Nah, modulus seperti ini yaitu artinya itu mencari atau menampung angka atau nilai dari sisa pembagian antara dua angka, seperti itu. Misalkan nanti contohnya 10 dibagi 3 itu kan secara itu dapat nilai berkoma, ya. Kurang lebih ada dapat 3, bersisa 1 poin, seperti itu. Dan 1 poin itulah yang akan disimpan oleh modulus ini, seperti itu. Nanti kita akan lihat nanti penerapannya seperti apa. Oke, di sini kita bisa menggunakan eh, masih konsolok seperti ini. Kita akan melakukan penjumlahan. Misalnya melakukan penjumlahan, kita tidak perlu menggunakan tanda petik lagi. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, itu kenapa di sini menggunakan tanda petik, kenapa di sini tidak. Nah, seperti itu. Contohnya kita melakukan penjumlahan nilai, yaitu angka 5 ditambah 5, seperti ini. Oke, ini kita tambahkan juga, yaitu terkait pengurangan. Nah, pengurangan ini misalnya 5 dikurang 5, kemudian ada pembagian 5 dibagi 5. Oh ya, tadi di sini sisa pembagiannya ada simbolnya, itu menggunakan tanda persen. Ya, simbolnya menggunakan tanda persen. Ini mungkin sedikit berbeda kalau di dunia matematika, ya. Matematika yang dipelajari.
Oke, di sini setelah pembagian ada perkalian menggunakan simbol bintang dan kemudian di sini ada simbol eh, persen. Jadi kita menampung nilai sisa pembagiannya. Oke, baik seperti ini. Seharusnya di sini kita secara umum biasanya udah tahu kan nanti hasilnya harusnya 10. Kemudian di sini hasilnya harusnya 0. Nanti di sini hasilnya seharusnya 1. Di sini seharusnya nanti hasilnya 25 dan di sini harusnya nanti hasilnya itu 0. Kenapa 0? Nanti kita lihat nanti perbedaannya pakai angka lain ya. Oke, kita coba simpan. Kemudian kita coba lakukan cek di browser kembali. Oke, saya reload terlebih dahulu. Oke, di sini sudah menampilkan data tambahan yaitu angka 10, 0, 1, 25, dan 0. Sesuai dengan asumsi kita tadi di dalam PS Code-nya. Oke, Anda rasa untuk yang keempat ini sudah cukup mudah dipahami, hanya bersifat pengulangan dan perbedaan dalam penulisan saja. Dan seperti itu, secara fungsi mungkin udah familiar. Eh, untuk yang ini, ke modulus ini, mungkin kita tambahkan satu contoh lagi, yaitu misalnya kita ambil nilainya 10 dibagi 3. Di sini hasilnya yaitu seharusnya satu. Seharusnya satu ya. Kita cek. Kita lihat di sini. Lihat di browser kembali. Oke, sudah tampil ya. Sini angkanya satu di paling bawah terakhir. Kenapa satu? Karena eh, 10 dibagi 3 yaitu mendapatkan nilai 3,3 seperti itu. Intinya itu nilainya berkoma seperti itu ya. Dan kan 9 dikali 3 kali 3 yaitu hasilnya 9. Nah, untuk mencapai 10 kan perlu tambah satu. Nah, angka satunya itu yang akan ditampung oleh modulusnya, akan dibaca oleh modulus sisanya. Contohnya kita coba naikkan ya nilainya, misalnya angka eh, kalau angka 15, apakah ada sisa modulusnya? Oke, kita cari angkanya lain, mungkin 14. Oke, kita lihat ya, kita cek di sini. Oke, di sini mendapatkan angka 2 ya, seperti itu. Nah, ini karena sisa dari 14 dibagi 3 itu terdapat sisa angka 2 seperti itu. Nah, nanti mungkin akan kita lebih ini biasanya digunakan untuk mencari nilai genap dan ganjil. Nah, nilai genap dan ganjil. Jadi nanti di modul sini dicek nanti kalau hasil pembagiannya itu 0 maka itu dianggap sama dengan genap nanti. Kemudian kalau hasil sisa pembagian itu lebih dari selain 0 maka dianggap ganjil. Nah, kalau sama sisa pembagiannya itu sisanya 0 maka dianggap genap seperti itu. Dan inilah metode atau rumus dalam penggunaan atau mencari nilainya yang termasuk nilai ganjil dan nilai genap seperti itu. Dan nanti kita akan terapkan juga di contoh-contoh selanjutnya. Oke, mungkin sambil silakan ditambahkan kodenya terlebih dahulu. Eh, di sini usahakan juga ditambahkan ini. Oke, nanti mengingat atau bisa mengulang ingat kembali materi di temuan-temuan selanjutnya seperti itu. Oke, baik silakan ditambahkan dulu ya. Tuh kodenya ini.
Bagi yang memiliki pertanyaan mungkin bisa langsung disampaikan ya. Kalau ada yang bingung terkait coding yang telah kita lampirkan tadi.
Baik, apakah sudah selesai semua untuk eh, menulis kodenya? Oke, baik. Em, untuk kodenya sudah saya kirimkan di kolom chat Zoom. Nanti bisa langsung di copy atau bisa juga akan lebih baik di copy terlebih dahulu tapi nanti coba diketik ulang kembali seperti itu untuk membiasakan proses pengetikan karena ini kalau masih mengetiknya menggunakan beberapa jari itu agak telah terasa kali itu untuk lambatnya mengetik karena kita nanti akan sering mengetik kode jadi kita akan sering berlatih untuk mengetik kode seperti itu biar untuk membiasakan jari menjari untuk menekan tombol di keyboardnya seperti itu ya. Oke, mungkin itu untuk pertemuan saat ini mungkin kita cukupkan dulu untuk saat ini. Di pertemuan selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait tipe data. Eh, Didahului terlebih dahulu pembahasan terkait variabel lalu diikuti dengan tipe data karena kedua ini selalu berkaitannya dan nanti kita perlu menyimpan sebuah data di dalam variabel dan juga dalam variabel itu biasanya digunakan untuk menyimpan data atau identitas datanya seperti itu. Dan ini mungkin bisa dicari-cari informasi terkait ini di dalam bahasa pemrograman JavaScript ya. Oke, mungkin itu untuk pertemuan di hari ini kita cukupkan dulu. Saya akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallah. Subhanallah. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.